Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas yang bikin doa. Siap gerak berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ibu absen ya. Hari ini masuk semua. Ada yang nggak masuk Bu? Siapa? Walidah. Walidah kapan? Pagi. Suratnya mana? Nggak ada sekolah. Ya, kita doakan ya semoga teman yang sedang sakit cepat tiba di kesembuhan. Dan yang di sini juga jangan lupa kalian harus jaga kesehatan. Coba mejanya dirapikan. Nah, sekarang buku-buku yang tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran hari ini disingkirkan terlebih dahulu. Baik Bu. Kalian sudah tahu nggak materi hari ini apa? Riba. Coba yang selalu baca. Ya, baca ya, bagus sekali. Stella, kenapa Stella kamu semalam baca apa enggak? Enggak, males. Loh, kenapa malas? Ya kan ngantuk pengen tidur. Loh, jangan kayak gitu. Ada baiknya sebelum belajar kita itu harus membaca terlebih dahulu. Kan nanti kalau kita belajar nanti kita akan lebih paham. Kalau tidak belajar nanti kan guru itu hanya mengulas materi, kan kalian sudah paham kan? Nah, karena membaca itu juga termasuk ladang ilmu ya. Terus juga buku, nah buku itu sendiri merupakan jendela dari dunia. Jadi kita harus disempatkan untuk membaca. Oh ya, ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya apa? Jual beli. Ya, jual beli. Jual beli ini ada hubungannya dengan mata pelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang riba. Nah, setelah kalian mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, diharapkan peserta didik yang pertama itu dapat menjelaskan definisi tentang riba dengan baik. Terus yang kedua, tujuan surat yang kedua yaitu bisa menjelaskan tentang dasar hukum riba dengan baik. Terus yang ketiga yaitu kalian nanti menyajikan dalam bentuk peta konsep materi tentang riba. Nah, yang keempat, kalian dapat mengkomunikasikan materi tentang riba dengan baik. Ya kan, ini memang masih ada hubungannya ya dengan jual beli. Jadi di dalam jual beli itu ada riba. Nah, coba di sini di depan kalian coba lihat gambar. Kira-kira kalian bisa menjelaskan nggak ini gambar apa? Apa yang ada di pikiran kalian? Timbangan. Timbangan. Terus Uang. transaksi jual beli. Ya. Ya, kira-kira dari sini ada hubungannya nggak dengan mata pelajaran pada hari ini? Ada Bu. Ada ya. Coba Mbak Stella ya. Mbak Stella pernah itu nggak meminjam uang? Pernah sering. Sering banget ya. Nah, coba Mbak Stella kalau minjam uang itu ada unsur ribanya nggak kira-kira? Enggak. Coba Enggak kok. kalau kayak gitu kamu tahu nggak riba itu apa? Kan dari bayi itu tambahan. Riba itu apa berarti? Tambahan. Tambahan apa? Tambahan ya bisa kayak aku dipinjemin uang, nanti aku membalikin uangnya tuh banyak. Ada lebihnya ya? Iya. Kamu minta lebih ya? Iya. Coba Mbak Elo pernah seperti itu nggak? Tidak, bukan itu haram. Haram. Ya. Bocah pernah nggak? Pernah. Nggak pernah. Masa Nah, kok? iya. Tapi kalau meminjam sering ya. Eh. Nah, tapi kalau minjam itu Pinjemin seringnya.
Ya, kalau kita meminjamkan atau meminjam ataupun ya mengutang lah gitu ya, itu tidak boleh ada unsur riba. Itu tulis ya di sini pengertiannya. Tadi pengertiannya apa? Kelebihan atau penambahan. Penambahan. Ada yang tahu bahasa Arabnya apa? Iya dah. Aku tahu. Iya. Tambahan. Tambahan apa? Nah, tambahan di sini itu maksudnya adalah tambahan ataupun pengambilan tambahan dalam bentuk transaksi ataupun jual beli dan pinjam meminjam. Nah, di sini itu riba itu dalam Islam itu tidak diperbolehkan, karena dalam Islam sendiri itu riba itu termasuk perbuatan yang tidak baik ataupun berdosa. Jadi Allah juga sudah melarang keras ya. Dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa riba itu perbuatan yang tidak baik, merupakan perbuatan yang tidak baik. Riba kan ya, di sini ada salah satu ayat ya Al-Quran yang menjelaskan tentang riba, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Ya, di sini bunyinya yaitu yang kamu mulai riba ya, lanjut ya. Coba ada yang tahu artinya apa? Saya Bu. Ya, coba Mbak Elo bacain artinya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Ya, jadi di situ juga sudah jelas bahwa riba itu termasuk perbuatan yang tidak baik dan merupakan perbuatan yang haram ya, dosa bagi orang yang melakukan riba. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam riba. Macam-macam riba yang pertama yaitu ada riba. Apa ini bacanya? Fadl. Nah, jadi pengertian dari riba fadl ini merupakan transaksi jual beli yang di dalamnya itu ada pengambilan penambahan, yaitu barangnya itu sejenis tapi ukurannya itu tidak sama. Nah, jadi di sini itu ada sesuatu yang dirugikan ya. Contohnya seperti ini. Mbak Elok ya. Mbak Elok itu melakukan transaksi jual beli, misalnya tukar-tukar barang ya, tukar-tukar barang. Misalnya Mbak Elok punya kertas folio itu 5. Nah, sedangkan Mbak Sela itu punya kertas folio 3. Nah, pengen tukar-tukar tuh. Kira-kira kayak gitu boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa boleh Mbak Sela? Ya kan boleh, tapi asalkan ukurnya sama. Nah itu bisa diambil disali. Kalau itu tidak boleh mengembalikan kalau ukurnya beda. Nah, tadi yang Ibu contohkan ukurannya itu sama apa beda? Berbeda. Beda. Mbak Elo kan punya kertas folio 5. Nah, Mbak Sela itu punya 3. Jadi kan ukuran loh, barter barang. Kira-kira yang dirugikan siapa? Ya, yang didudukan saya. Ya, Mbak Elo, karena Mbak Elo itu kan lebih banyak ya kertas folionya. Oh berarti nggak boleh ya? Ya, nggak boleh. Itu yang namanya riba fadl. Terus yang kedua yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah pengertiannya yaitu pengambilan keuntungan dalam transaksi jual beli
di dalamnya itu barangnya itu sejenis maupun tidak sejenis, tetapi karena keterlambatan. Nah, maksudnya apa? Di sini dicontohkan ya. Misalnya Mbak Ocha. Mbak Ocha itu pengen minjem ke Mbak Elok. Misalnya minjem uang berapa ya? 5.000 ya misalnya ke Mbak Elok. Nah, Mbak Elok ini menetapkan kamu tanggal 5 harus bayar utang saya, karena kan tadi minjem kan. Nah, tetapi Mbak Ocha itu mengembalikannya itu terlambat. Nah, jadi Mbak Elok ini meminta kelebihan karena Mbak Ocha itu mengembalikannya itu terlambat, kayak gitu ya. Ini berarti patokannya itu karena sudah jatuh tempo dan Mbak Elok meminta tanggalan, gitu. Nah, di sini ada yang dipertanyakan. Berarti itu masalahnya itu kurun waktu aja ya? Ya, karena jadi tempo. Berarti yang dirugikan yang minjem kan ya? Ya, yang dirugikan yang meminjam. Iya. Karena kan harus membayar lebih. Yang ketiga, Yosef ingat yang ketiga apa? Yo, Eva. Ordi. Nah, di sini pengertiannya yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan dari pihak yang meminjam. Nah, di sini itu ketika kalian meminjam, tapi pihak yang dipinjam itu meminta keuntungan loh. Misalnya kayak gini. Mbak Elok itu pengen meminjam ke Mbak Sela uang. Nah, tetapi Mbak Sela itu meminta keuntungan karena Mbak Elok itu meminjam. Kalau nggak ada keuntungannya, aku nggak mau meminjamkan ke Mbak Elok. Nah, kayak gitu yang namanya riba ordi, jadi tidak boleh. Dosa kan ya Bu? Ya, berarti kalau bisa elok mau minjem ke aku, minjem HP, tapi aku pengen ada imbalan tinggalnya. Kalau kamu minjem HP, berarti kamu harus ngasih aku TV gitu. Ya kayak gitu. Ya kan itu contoh. Ya kayak gitu. Yang namanya riba ordi itu meminta keuntungannya, meminjam, tetapi yang dipinjam itu meminta keuntungan ataupun imbalan. Nah, itu yang tidak boleh. Yang keempat yaitu ada riba yard. Nah, di sini pengertiannya riba yard itu ada transaksi jual beli di mana antara penjual dan pembeli itu sudah berpisah ketika belum ada serah terima barang. Ya, nah di sini maksudnya seperti ini. Saya contohkan ya kasusnya. Misalnya Mbak Sela itu menjual sesuatu, misalnya menjual HP ya, menjual HP kepada Mbak Ocha. Nah, HP-nya itu harganya itu misalnya 5.000 ya, kita harga lagi 5.000. Nah, tetapi Mbak Ocha itu bayarnya nggak mau sekarang, pengen besok-besok lah. Nah, jadi karena Mbak Ocha itu pengennya besok-besok, terus Mbak Sela itu, lah gimana kalau besok-besok aku berarti kamu bayarnya harus 10.000 misalnya, kayak gitu. Itu kayak kredit ya? Nah, orang iya. kredit biasanya gitu. Nah, ya itu kayak kredit. Nah, tetapi sebelum ada deal-dealan, nah mereka itu sudah berpisah, jadi nggak ada ketentuan. Nah, ini sebenarnya yang mana yang mau diambil harganya gitu. Nah, berarti belum ada kejelasan di akhir transaksinya kayak gitu. Itu yang termasuk kreditnya itu yang tadi mengambil keuntungan itu yang tidak boleh. Berarti yang dirugikan siapa? Iya, dirugikan dia yang beli. Ya karena kan keuntungannya kan besar kan untuk yang menjualnya, karena tadi sih Makanya nama seperti bunga. Nah, itu juga termasuk riba. Coba Mbak Ocha dari tadi mainan HP. Coba Mbak Ocha. Coba tadi yang Ibu terangkan. Gimana sih kamu ngapain terus? Ayo. Itu coba mainan apa? Main Bu, Mobile Legends. Nah, jadi ketika itu coba kamu diterangkan, coba Cak. Kamu terangkan tadi yang Ibu jelaskan yang terakhir.
Jelas nggak tadi yang dibayar itu apa? Dibayar itu ya jalan tembok bukan? Bukan, salah. Ih, Kok nggak dengerin dari awal? Nah, kepada itu nih, kalau ibu sedang menerangkan itu ada baiknya mendengarkan ya. Jadi ntar saya nggak paham apa itu ini macam-macamnya. Ayah aku agak ngeri. Maaf dulu. Tapi kan ada belajar malam. Sudah ya. Nih, ibu lagi ya. Kalau yang dibayar itu transaksi yang dilakukan, tetapi sebelum ada serah terima itu penjual dan pembeli sudah berpisah. Nah, tetapi ketika ada transaksinya itu selesai, misalnya ada penetapan harga jadinya 5.000 misalnya ya, berarti kan udah deal ya. Nah, kalau kayak gitu berarti namanya bukan riba. Ya coba sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan enggak? Enggak, Bu. Insya Allah karena Allah paham. Jelas ya. Ya, selanjutnya, oh ya, kemarin ibu kan menyuruh kalian untuk membawa kertas apapun ya, bisa kertas APS ataupun kertas folio ataupun kertas yang lainnya yang berwarna untuk dijadikan peta konsep. Nah, ibu akan menugaskan kalian membuat peta konsep tentang riba, materi tentang riba. Nah, materinya kalian bisa lihat di buku paket ataupun tadi yang diterangkan kalian juga bisa masukkan ya sedikit materinya. Ya, kira-kira itu oh ya, ibu bagi dulu ya kelompoknya. Ya. Mbak Sela kelompok 1, terus Mbak Elok kelompok 2, Mbak Ocha kelompok 3. Nah, materi yang dicari itu tentang riba, pengertiannya sama macam-macamnya. Nah, kalian juga bisa ini ya ada dasar hukumnya ya. Kira-kira waktunya 15 menit cukup atau tidak? Cukup. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Warnanya terserah ya? Ya, warnanya terserah. Bocah, bocah ada yang ditanyakan enggak? Sudah jelas ya? Rumitnya berbeda sama kayak itu nggak apa-apa kan? Ya, ya ini waktunya sudah habis ya. Ya, Bu. Semuanya sudah selesai. Sudah, Bu. Ya, karena sudah selesai, coba per kelompok perwakilannya itu bagi berikan untuk menjelaskan. Coba dimulai dari kelompok yang pertama ya. Assalamualaikum teman-teman. Di sini Ella mau jelasin mengenai materi yang tadi dijelasin. Pertama ya, riba itu ada kaitannya dengan jual beli. Tahu nggak sih apa kaitannya? Karena sama-sama itu adalah transaksi jual beli. Nah, di sini itu jadi maksud dari tambahan ini, dalam riba itu selalu ada pihak yang dirugikan. Itulah intinya ya, materi itu tambahan dan selalu ada pihak yang dirugikan menurut saya. Terus ini ada macam-macam riba. Macam-macam riba itu tadi kan ada 4 ya. Satu ya, ada riba fadl. Riba fadl itu dimana kalau kita melakukan transaksi dengan jenis yang sama tetapi uangnya itu berbeda. Misal kayak Ocha dan Elok punya ayam 2, Ocha punya ayam 1, ayamnya segitu tuh gede-gede. Nah, si Ocha sama Elok tuh mau tukar barter gitu. Itu tuh nggak boleh karena itu akan membuat Elok tuh rugi karena Elok ngasih ke Ocha dua ayam yang gede-gede, sementara Ocha hanya ngasih ayam 1 ke Elok gitu. Itu nggak boleh karena ada pihak yang dirugikan. Kemudian yang kedua itu ada riba nasiah. Nasiah itu ke ininya itu kita melakukan transaksi patokan itu tempo waktu. Di sini kan kita tahu bahwa kalau misal Elok pinjam sesuatu nih ke aku, tapi ngembaliin itu lebih dari kurun waktu yang ditentuin gitu. Jadi aku tuh selalu minta kelebihan lah. Ada yang mau tanya? Saya izin tanya. Tanya apa? Kan tadi sama dari bapak itu misalkan saya mempunyai ayam 3. Nah, kemudian Mbak Ocha itu 2. Terus Kalau kita mau barter. Tapi kalau misalkan ayamnya itu sama-sama 3, tapi ayam yang Mbak Ocha itu cuma 1. Itu gimana? Maksudnya kalau macam-macam gitu ya, Mas? Ya masih masuk padahal karena di praktek transaksi yang kalian maksud itu kan sama aja ada yang dirugikan, tapi bukan dari nominal jumlah tapi dari kualitas 3 ayam ini saya akan mundur, tapi sementara kualitas 3 ayam ini udah apa kayak gitu, jadi nggak boleh sama aja ada yang dirugikan tetap. Jadi definisi dari riba fadl itu bukan hanya jumlah tapi kualitas. Oke, terima kasih. Sama udah garing-garingin. Insya Allah sudah. Terus yang presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu sekalian dari kelompok 1 yang kami hapus ya. Ya, selanjutnya
adalah adalah transaksi di mana ada dua belas ya, ada dua pihak itu ada yang dirugikan. Karena adanya tambahan-tambahan gitu, seperti bunga dan atau kredit. Nah, dalil Al-Qur'an riba itu kan banyak ya. Diantaranya tadi seperti guru kita jelaskan di Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 276. Nah, di Al-Baqarah juga ada dalil selain ayat dari 276 itu Bismillahirrahmanirrahim. Mahallallahu bai'a wa harrama riba. Artinya apa? Aku tahu. Artinya itu intinya jual beli itu halal kecuali riba, karena riba itu haram. Lalu diharamkan. Ya, kemudian macam-macam riba. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ada apa dalilnya apa di ya. Nah, ini yang empat ini apa ada yang ditanyain? Enggak paham. Sudah paham semua kan ya? العزيز الحكيم لا يرد الله يهدي من يشاء والله الفضل العليم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمثليهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت ثم يردون